Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini saya akan membahas materi tentang perbedaan antiseptik dan disinfektan ya. Baik, yang pertama gimana antiseptik dan disinfektan ini ya. Ada sedikit perbedaan dan ada juga persamaannya, kira-kira begitu ya. Nah, untuk antiseptik dan disinfektan digunakan untuk mencegah infeksi ya. Jadi antiseptik dan disinfektan ini sama-sama digunakan untuk mencegah infeksi ya. Berbeda dengan antimikroba ya, karena umumnya berbentuk larutan. Nah, pemakaiannya selalu diaplikasikan di tempat yang kemungkinan terdapat mikroba ya, pun kontak langsung, dan bekerja tidak selektif ya teman-teman. Kemudian efeknya menyebabkan denaturasi protein, menginaktivasi enzim, dan merusak membran sel. Kemudian pada konsentrasi tertentu, efek di atas juga dapat terjadi pada sel manusia. Jadi selektivitasnya karena faktor konsentrasi ya teman-teman. Nah, antiseptik digunakan pada jaringan hidup ya. Sementara untuk disinfektan untuk benda mati ya teman-teman. Jadi bedanya itu ya, antiseptik digunakan pada jaringan hidup, kemudian disinfektan yaitu digunakan untuk benda mati. Contohnya seperti digunakan pada peralatan medis, ruang operasi untuk sterilisasi. Nah, itu disinfektan ya, digunakan untuk benda mati dan dipakainya untuk peralatan-peralatan medis, ruang operasi ya, untuk sterilisasi. Lanjut, kemudian ini ada beberapa nama, perbedaan dan konsentrasi dari disinfektan dan antiseptik. Yang pertama ada alkohol ataupun etanol. Konsentrasinya 40-70%. Nah, digunakannya untuk peralatan, disinfektan, antiseptik juga dipakai yaitu pada persiapan kulit untuk diinjeksi ya. Kemudian benzalkonium klorid, konsentrasinya 0,02 sampai 0,5% ya. Digunakan dalam disinfektannya untuk peralatan dari kaca ataupun karet ya. Nah, sementara pada antiseptik digunakan untuk irigasi luka, terapi jerawat, dan pengawet ya. Kemudian chlorhexidin glukonas ya, konsentrasinya 1-4%. Nah, ini digunakan hanya untuk antiseptik saja ya teman-teman. Contohnya untuk pembersih luka tangan dan mulut ya. Kemudian H2O2 dengan konsentrasi 1,5 sampai 3%. Nah, ini juga digunakan hanya untuk antiseptik saja dan digunakan untuk pembersih luka ya. Kemudian iodium ya, konsentrasinya 2%. Nah, iodium juga digunakan hanya sebagai antiseptik saja, sebagai germisida kulit ya. Kemudian popidon iodin, nah ini konsentrasinya 0,5 sampai 10%. Nah, ini digunakan sebagai desinfektan yaitu untuk peralatan, dan sebagai antiseptik yaitu digunakan untuk sebelum dan sesudah operasi ya, luka di kulit dan persiapan kulit untuk diinjeksi ya teman-teman. Kemudian ada natrium hipoklorit dengan konsentrasi 4-6% ya. Ini digunakan sebagai desinfektan yaitu sebagai pembersih lantai dan dinding. Nah, untuk antiseptiknya tidak digunakan ya. Kemudian ripanol ya, yaitu konsentrasinya 0,1%. Nah, ini digunakan hanya sebagai antiseptik saja yaitu untuk mencuci luka ya. Nah, baik teman-teman, ini merupakan zat-zat yang ada pada disinfektan dan antiseptik. Nah, penggunaannya ya. Jadi tidak semua zat ini digunakan bersamaan sebagai disinfektan ataupun antiseptik. Jadi ada perbedaannya ya teman-teman.
Baik, untuk materi kali ini sekian video dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.